Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik ya. Bu, alhamdulillah. Jangan lupa untuk on cam ya. Kameranya silahkan dinyalakan. Bisa silahkan ditunjukin. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek untuk kehadiran kalian dulu ya. Link untuk mengisi daftar hadir sudah saya share melalui Google Classroom ya. Kemudian untuk modul untuk materi kita hari ini sudah saya kirimkan melalui grup WA. Masih ingat atau tidak? Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Coba ada yang masih ingat? Unsur fisik majas, Bu. Kenapa? Unsur fisik apa? Struktur fisik dari puisi. Nah, masih ingat berarti kamu ya, Yulia. Nah, kalau kita berbicara mengenai struktur fisik puisi, itu ada berapa struktur fisik puisi? Dibaginya ada apa saja? Bu. Ada? 5. Ada apa aja? Coba Yulia. Ada majas, Ya. ada rima, ada tipografi, ada diksi, dan ada irama. Diksi dan ada irama. Baiklah anak-anak ya, saya akan share screen ya. PowerPoint. KD-nya keterampilan. Yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Kemudian IPK dasar keterampilannya yang pertama, menulis puisi dengan memperhatikan diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna, kemudian rasa, dan yang terakhir adalah nada. Nah, kemudian IPK yang kedua kita adalah mempresentasikan puisi yang ditulis. Dan yang ketiga, menanggapi puisi yang dipresentasikan. Dan yang terakhir, IPK-nya adalah merevisi puisi yang telah ditulis. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan dengan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menulis puisi dengan kreatif, jujur, dan penuh tanggung jawab. Di sini saya akan mengingatkan ya, unsur pembangun puisi itu ada 2, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Pengertian menulis ya. Di sini pengertian menulis adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman-pengalaman hidupnya dalam bahasa tulisan yang jelek, runtun, efektif, dan enak dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian menulis puisi. Menulis puisi adalah ya kemampuan siswa menuangkan pengalaman yang dibayangkan ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mempunyai banyak kekayaan bahasa. Dalam menulis puisi, kata-kata yang digunakan harus mempunyai kekuatan sebagai pendukung imaji dan penghubung pembaca dengan dunia intuisi penyair. Di sini ada prosedur dalam menulis puisi. Prosedur dalam menulis puisi adalah yang pertama, itu kalian harus menentukan tema. Ya. Oke, selanjutnya itu tadi yang pertama menentukan tema. Kemudian yang kedua itu menggambarkan suasana puisi ya. Daftarkan kata-kata yang sesuai. Misal kemudian yang ketiga, yang keempat selanjutnya adalah memilih diksi. Selanjutnya yang terakhir baru kalian menulis puisi. Nah, kemudian menurut Akadia,
Dalam kegiatan menulis, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang penulis agar menghasilkan tulisan yang baik. Tapi yang pertama itu ada tahap pra-penulisan, ya. Kemudian yang kedua, tahap penulisan. Yang terakhir adalah tahap revisi. Jadi, nah ini saya akan sedikit ya memberikan referensi satu lagi referensi bagaimana cara mudah kalian dalam menulis sebuah puisi. Nah, ini dia strategi kreatif mencipta puisi berbasis momentum puitik. Ya, ada mengamati alam sekitar, ya, merenungi kehidupan sebagai sumber ide. Terus selanjutnya. Di sini ada nih, mempersiapkan diri, mencipta, mengikat momentum puitik. Di sini ada keadilan, religi, kemanusiaan, sosial, dan politik. Ini dapat kalian jadikan sebuah momentum. Minggu lalu masih ingat tidak? Puisi Sajak Matahari. Yang minggu lalu itu videonya saya tampilkan ke kalian. Puisi yang saya tampilkan itu merupakan karya W.S. Rendra. Nah, ini adalah sosok W.S. Rendra, ya. Bagaimana anak-anak sudah tahu W.S. Rendra itu yang mana? Tahu. Tahu anak-anak ya, sudah tahu, bagus ya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu karya W.S. Rendra lagi, tapi yang dibacakan oleh orang lain, ya. Nah, silahkan didengarkan. Jadi, pesan pencopet pada pacarnya. Siti, Siti. bagaimana anak tadi sudah menyaksikan tayangan video karya W.S. Rendra yang dibacakan oleh siapa tadi? Ferry Sandi. Ferry Sandi itu salah satu tokoh terkenal juga ya. Ada yang disebut dengan puisi akrostik. Nah, ini dia nih puisi akrostik. Puisi akrostik ini saya memberikan ini aja ya, memberikan gambaran buat kalian ya, agar nanti kalian punya ide ya dalam menuangkan kata-kata ke dalam bentuk puisi. Nah, di sini ada nih contoh puisi akrostik. Puisi akrostik itu biasanya berupa nih nama ya. Nih, jadi puisi akrostik adalah sajak atau puisi yang huruf awal dari setiap baris menyusun sebuah kata atau kalimat secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, saya juga sudah mencoba nih. Nama saya Isna Fitriani ya. Ani ya, nggak pakai Y. Saya buat menjadi sebuah puisi akrostik. Seperti ini. Nah, ini dia puisi dari nama saya. Isna Fitriani ya. I, inginku selalu mendengar suaramu. S-nya, saat malam menghampiriku. N-nya, namamu selalu ada dalam ingatanku. Terus R-nya, angin malam seolah berbisik merdu. Ya, ini ada nggak majasnya saya tanya? Ada, angin malam seolah berbisik merdu. Saya tanya, angin bisa nggak sih berbisik? Tidak bisa. Yang bisa berbisik siapa? Manusia. Benda mati diumpamakan memiliki sifat hidup seperti manusia. Ya. Kemudian tadi F-nya, firasat ini semakin tak menentu. Ingatan itu kembali ketika inginku melupakanmu. T-nya, tahukah kamu terlalu sulit melupakanmu. Kemudian R-nya, rasa yang sudah ada jauh waktu lalu. Terus kemudian I-nya, inginku kembali bersamamu. Selanjutnya A-nya, aku tak mampu lagi melihat selain rupamu. Kemudian N-nya, namun ragamu bukan milikku. Kemudian I-nya, ingin rasanya tetap menggenggam tanganmu. Bisa nggak? Nama saya dibuat menjadi puisi akrostik. Bisa tidak? Bisa ya.
Berarti nama kalian bisa atau tidak dibuat menjadi puisi akrostik ya? Ini jadi contoh, kalau ini kan tadi saya mengambil dari internet ya, contoh puisi akrostik. Nah ini yang tadi saya mencoba ya membuat sendiri puisi akrostik dengan nama saya Isna Fitri Ani ya. Ngerti anak-anak? Nanti kalau Ngerti, Bu. kalian ada nggak di sini yang pernah bikin puisi seperti ini, membuat puisi seperti ini? Ada tidak? Ada tidak? Kalau akrostik ini belum pernah, Bu. Belum pernah. Tapi kalau menonton TV tuh di lawak-lawak suka ada tidak? Contohnya tuh yang Ayu Ting Ting tuh apa sih itu yang dengan Andre Taulani tuh dia sering tuh membuat puisi akrostik tuh kalau saya lihat ya. Ayu, A-nya apa ya kan? Y-nya apa? Itu dia sering itu ya membuat puisi akrostik ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari puisi ya. Jadi nanti itu gambaran untuk kalian ya bahwa oh iya puisi ini ada macam-macamnya ya. Oke, selanjutnya baiklah anak-anak, selanjutnya kalian ya. Kalian tadi saya sudah jelaskan bagaimana teknik dalam menulis sebuah puisi. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah silahkan membuat puisi. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan tuh ya, dalam membuat puisi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan tema. Kemudian setelah menentukan tema tadi apalagi ya. Kemudian, nah itu kalian silahkan buat satu buku puisi, tetapi saya berikan temanya nih ya. Jadi kalian tidak bingung lagi nih, aduh mau tema apa ya yang saya buat. Nah ini, saya akan berikan temanya berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan. Ini di gambar yang pertama, ini gambar pertama ya anak-anak ya. Gambar pertama ini merupakan keindahan alam. Ya, keindahan alam kalian bisa buat tadi yang saya bilang, kalian yang pernah pergi ke gunung, ya, pernah pergi ke Bandung, silahkan buat menjadi sebuah puisi. Kemudian gambar yang kedua di sini ada nih gambar apa? Bencana alam. Bencana alam itu apa di sini? Banjir. Banjir. Terus kemudian yang di sini ada gambar apa ini teman-teman? Virus corona. Ini bukan gambar bakwan ya. Nanti kalian mikir atau gambar bola dunia, bukan ya, tapi ini gambar virus corona ya. Lanjut lagi anak-anak, ini yang keempat, gambar yang keempat merupakan gambar di dalam ruang kelas. Karena kita sudah 3 pertemuan mengenai puisi. Yang pertama, pertemuan pertama itu struktur batin, kemudian yang kedua struktur fisik, dan yang terakhir kalian tugasnya adalah menulis puisi. Berarti materi kita sudah selesai. Oleh karena itu, pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan ya. Jadi kalian bisa membaca modul-modul yang sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan dari pertama sampai dengan terakhir, itu kalian baca mengenai puisi ya. Jadi nanti kita ulangannya itu berbentuk Google Form ya, Google Form. Jadi nanti saya akan buat Google Form mengenai materi kita mengenai puisi ini ya. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Mengerti ya. Kita cukupkan saja ya pertemuan kita hari ini. Silakan Siska, silakan Siska ditutup dengan berdoa. Silakan Siska pimpin doa. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.